Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, bagaimana yang kita hafalkan semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan untuk kalian kewajiban untuk beribadah puasa. Puasa di sini maksudnya adalah puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban puasa itu sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari redaksi ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata ibadah puasa bukanlah ibadah yang baru. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang telah ditetapkan pada umat-umat terdahulu. Bahkan sejak dari zaman Nabi Adam alaihi salam itu sudah ada syariat ibadah puasanya. Jadi di dalam ayat tersebut, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu tentang ibadah puasa ini, itu tandanya bahwa ibadah puasa bukanlah ibadah yang hanya berlaku syariatnya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Meskipun tentunya barangkali waktunya berbeda, kemudian tata caranya juga berbeda. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu ada syariatnya masing-masing, setiap umat itu ada manhaj, jalannya masing-masing yang telah ditetapkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Adam alaihi salam berpuasa di pertengahan setiap bulan Hijriyah, yang kita sebut sekarang dengan istilah Ayyamul Bait, yaitu pada tanggal 13, pada tanggal 14, dan pada tanggal 15 setiap bulan Hijriyah. Dan kemudian syariat puasa Nabi Adam alaihi salam ini dilanjutkan dan diteruskan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga pada umat terdahulu itu ada puasanya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam, syariat puasa yang berlaku pada masa itu adalah sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Sehari berpuasa, satu hari berbuka. Yang juga syariat puasa yang seperti ini dilanjutkan dan dilegalkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada beberapa kaum muslimin yang mungkin masih konsisten istiqamah melaksanakan ibadah mengikuti puasanya Nabi Daud alaihi salam ini. Ada lagi ibadah yang lain, ibadah puasanya Maryam. Dalam Al-Quran dijelaskan, Inni nazartu lirrahmani sawma walan ukallimal yawma insiya. Kata Maryam, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah, aku akan berpuasa. Bagaimana tata cara puasanya Maryam? Tata cara puasanya Maryam bukan tidak makan, bukan tidak minum, tetapi tata caranya adalah dengan cara tidak berbicara kepada siapapun kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada zaman Ahlul Kitab, umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasanya Ahlul Kitab itu puasanya adalah puasa yang durasinya relatif lama. Bahkan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perbedaan antara puasanya kita dan puasanya Ahlul Kitab, umat sebelum kita, adalah terletak pada sahur. Apa itu sahur? Sahur itu adalah waktu di akhir malam menjelang waktu fajar. Dan pada zaman Ahlul Kitab, syariat umat sebelum kita, ketika berpuasa itu tidak ada yang disebut dengan makan sahur, sehingga durasi puasa mereka itu relatif lebih lama dan relatif lebih sulit untuk dilaksanakan. Makanya di dalam syariat Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan syariat yang mudah, syariat yang ringan dibandingkan umat-umat terdahulu.
Nah, kalau ahlul kitab ketika mereka sudah memulai puasanya, yaitu ketika terbit fajar, mereka kemudian ketika datang sudah waktu berbuka, dan setelah berbuka ketika mereka tidur di malam hari tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, atau ketika sudah datang waktu isya mereka tidak boleh lagi makan dan tidak boleh lagi minum. Dan tentunya ini sangat memberatkan pada kita semuanya karena durasi puasanya itu begitu lama. Tapi kemudian pada syariat Nabi Muhammad SAW Allah meringankan, yaitu disyariatkannya adanya makan sahur. Bahkan makan sahur ini adalah sesuatu yang disunnahkan, yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, makanlah di waktu sahur. Paling tidak ya mungkin walaupun hanya makan beberapa biji kurma, makan beberapa sendok nasi, mungkin roti, minum susu dan sebagainya. Intinya harus makan sahur, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Maka pemirsa sekalian, dari sini kita bisa membayangkan betapa besarnya, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, di mana semua ibadah, semua syariat yang telah ditetapkan untuk kita semuanya mudah, semuanya ringan. Yang bikin sulit, yang bikin berat itu adalah pola pikir kita, nafsu kita, dan syahwat kita, sehingga membuat kita mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim. Ketika turun, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ketika turun ayat tersebut, mana Allah SWT menjelaskan, kulu washrabu, setelah berbuka puasa silahkan makan, silahkan minum, hatta yatabayyana lakum, waktunya sampai nampak al khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswadi minal fajr, dari benang hitam. Maka sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ini, dia memahami ayat tersebut secara tekstual. Jadi setelah ia berbuka, kemudian ia letakkan dua benang di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya. Yang satu berwarna putih, yang satu lagi berwarna hitam. Ia terus melihat sepanjang malam sampai kemudian muncullah cahaya matahari. Kemudian ia bingung, sepanjang malam itu dia tidak kelihatan mana benang putih, mana benang hitam. Maka ia menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Sesungguhnya wahai sahabatku, kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan benang putih dari benang hitam itu maksudnya adalah minal fajar, menandakan waktu fajar. Benang putih maksudnya cahaya bercak putih yang ada di ufuk langit ketika datang waktu fajar, sedangkan benang hitam maksudnya yang terbelah oleh datangnya cahaya tersebut, karena benang itu maksudnya adalah cahaya kegelapan malam. Maka pemirsa sekalian, ibadah puasa ini adalah ibadah yang berlaku pada umat-umat terdahulu juga, pada rasul-rasul terdahulu, pada nabi-nabi terdahulu. Intinya ibadah puasa ini agar supaya membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang suci, jiwa yang terampuni. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian meraih predikat takwa. Ketika kita berpuasa, niscaya apabila kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh khusyuk, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya puasa ini akan melahirkan karakter yang bertakwa kepada Allah, karakter yang jujur, karakter yang disiplin, karakter yang bertanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.